Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Asep Denny Gumilar dengan NIM 0160125123, asal LPTK Universitas Pelita Harapan, bidang studi PGSD. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SD Negeri Bojong Pucung 5 pada kelas 5 dengan materi harmoni dalam ekosistem dengan topik rantai makanan. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, berarti hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, demi kelancaran dan keselamatan dalam melakukan proses pembelajaran. Coba Anda dan Hanif maju ke depan untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hanif duduk lagi. Dengan kita berdoa, mudah-mudahan segala sesuatu, baik sekarang kita lagi di sekolah ataupun nanti ketika kita pulang dan seterusnya, diberikan kelancaran dalam melakukan segala hal. Sekarang Bapak minta ya dari kelompok ini, yang ini dan ini berdiri dulu, coba ya. Berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya ya. Coba lihat di sekeliling kalian. Apakah ada sampah enggak? Ada enggak? Ada enggak sampahnya di sekeliling kalian? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada enggak apa-apa. Enggak ada? Oke, duduk lagi. Kenapa Bapak setiap pembelajaran selalu menyuruh kalian untuk melihat ke sekeliling? Harus diingat ya, sesuai ajaran agama Islam atau ajaran agama kita juga, kebersihan adalah sebagian dari iman. Harus paham lagi ketika kalian ada di kelas, di lingkungan masyarakat ataupun di rumah, kalau melihat sampah dan melihat temennya buang sampah sembarangan, apa yang harus kalian lakukan? Ada yang tahu nggak? Kalau melihat teman kalian nih buang sampah sembarangan, apa yang akan kalian lakukan? Ada yang berani jawab? Ayo. Najwa, kira-kira berdiri Najwa. Berdiri Najwa.
Kalau seandainya lihat teman kalian buang sampah sembarangan, apa yang akan Najwa lakukan? Memberitahu. Jadi mengingatkan ya. Mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak minta ke Hanum. Hanum berdiri, Hanum. Lihat. Kalau nih ketika Hanum berjalan ke sekolah, berangkat sekolah, ada sampah di depan Hanum ketika berjalan, apa yang akan Hanum lakukan? Mengambilnya doang. Terus dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat Sampah. Tempat sampahnya kalau sana jauh nggak apa-apa. Dikantongin. Dikantongin dulu, lalu ketika udah ketemu tempat sampah dibuang kembali. Terima kasih. Oke, jadi itu adalah perbuatan kecil tetapi sangat bermakna dan bermanfaat buat diri kita, masyarakat, dan seluruh alam semesta ini. Paham? Paham. Sekarang kita lihat kebersihan udah dicek, terus kalian juga udah tahu. Sekarang Bapak absen dulu ya, kehadiran kalian semuanya. Kalau yang hadir nanti acungkan tangan dan bilang hadir. Oke? Bentar. Aliana, Alifa Ramadhani, Arsi, Salwa, Najwa, Restu, Haira, Hanum, Cahaya, Fawaz, Muji, Hanif, Fikri Darmawan, Haris. Oke. Berarti alhamdulillah hari ini kelas 5 hadir semuanya ya. Hadir semuanya. Sehat semuanya. Mudah-mudahan seterusnya kelas 5 ini bisa hadir sekolah setiap hari dalam keadaan sehat. Siap? Siap. Nah, sekarang Bapak ingin coba lihat ke depan dulu. Lihat ke depan dulu ya. Kebaca nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Yang merahnya nih, yang ini nih. Kelihatan? Oke. Kita akan membaca kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Siap? Yang pertama kesepakatan kelas kita adalah apa? Coba, datang tepat waktu. Yang harus datang tepat waktu siapa aja? Semuanya. Baik Bapak ataupun kalian harus selalu datang tepat waktu. Alhamdulillah ya. Kita semua selalu hadir tepat waktu. Yang kedua di sini selalu menjaga kebersihan kelas. Yang tadi sebelum pembelajaran Bapak suruh berdiri dulu, lihat kelilingnya apakah ada sampah atau enggak. Itu adalah salah satu kesepakatan kelas yang setelah kita buat. Yang ketiga, bersikap jujur dan tanggung jawab. Kalau seandainya kalian gak jujur nih, contohnya gini, Hanif dengan Cahaya. Cahaya itu ada makanan nih. Banyak. Hanif mau nggak? Enggak. Hanif nggak jujur, padahal Hanif lapar. Kira-kira bakal dikasih nggak sama Cahaya? Enggak. Kalau seandainya Hanif jujur aja, Hanif mau nggak makanan? Iya nih, kebetulan aku lapar. Hanif jujur nggak? Iya. Bakal dikasih nggak sama Cahaya? Bakal dikasih. Jadi jujur dan tanggung jawab itulah yang harus ditanamkan pada diri kita. Baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di lingkungan rumah. Yang paling utama kita harus jujur dan tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Paham? Oke, selanjutnya apa ini? Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Suaranya dong nggak kedengaran, masa mengerjakan tugas sekolah. Yang kenceng aja nggak apa-apa.
mengerjakan tugas tepat waktu, terus tidak membawa barang yang tidak perlu. Yang harus dibawa ke sekolah itu yang pertama adalah alat tulis dan yang menunjang untuk pembelajaran kita. Yang terakhir nih, apa? Menghormati guru dan teman. Kalian sesama teman, apalagi sebangku, sesekolah harus saling menghargai satu sama lain. Paham? Siap? Siap untuk menghormati guru dan menghormati teman-teman kalian semua? Siap. Sekarang udah membaca kesepakatan kelas, Bapak pengen tahu perasaan kalian. Adakah yang di sini yang sedang marah? Yakin gak lagi marah? Siapa tahu Arsi sama Najwa lagi marahan. Enggak? Oke. Adakah yang lagi sedih atau murung? Haris, sedih enggak? Udah dikasih uang jajannya kurang seperti hari-hari biasanya. Sedih enggak? Enggak. Siapa di sini yang lagi semangat? Semuanya semangat enggak? Coba acungkan tangan. Siapa yang semangat? Ekspresinya kayak gimana? Oke, gak apa, berarti kita semua semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Semoga setiap harinya kita selalu semangat. Sekarang kita berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak pengen tahu siapa yang pengen jawab. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang bisa? Untuk apa? Neng? Coba pegang. Untuk apa? Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Oke. Keren. Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Tepuk tangan dong buat Restu. Sekarang dalam posisi siap, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Silakan duduk kembali. Kita masuk lagi ke PowerPoint-nya ya. Oke. Gimana? Masih pada semangat? Oke. Selanjutnya, bentar. Hari ini kita akan belajarnya dengan cara berkelompok yang sudah kita buat ataupun kita susun pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Jadi
di kelompok ini kan kita udah susun ada yang suka belajarnya melihat gambar siapa? Kelompok mana yang belajarnya suka melihat gambar? Acungkan tangan. Oke, kelompok itu. Nama regunya mau kelompok apa? Mau kelompok apa namanya? Bebas aja. Hewan aja dari hewan. Kelinci. Oke, kelinci. Yang suka belajarnya dengan mendengarkan siapa? Coba. Oke, mana mic-nya barusan? Kelompoknya mau apa namanya? Kupu-kupu. Yang belajarnya suka menulis dan melihat gambar. Acungkan tangan. Nama regunya apa? Kucing. Suara kucing kayak gimana? Meow. Kalau ini apa yang suara kupu-kupu ada nggak? Kalau gerakan kupu-kupu kayak gimana? Kayak gini ya, bukan kayak gini, bukan. Kalau suara kelinci ada yang tahu nggak? Nggak. Kalau biasanya kelinci identiknya dengan apa? Coba tangannya. Nah, oke, bagus, nggak apa-apa. Lanjut ya, bentar. Bapak sekarang ingin bertanya kepada kalian. Ketika kalian berangkat ke sekolah nih, siapa yang di sini melewati sawah? Siapa? Hanif. Oke, coba berdiri nih. Pegang mic-nya. Hanif, kan ke sekolah melewati sawah? Ya. Ya. Apakah teman-teman semua di sini ada anakku semua ke sekolahnya ada yang naik kendaraan nggak? Enggak. Semuanya jalan kaki? Ya. Oke. Hanif tadi barusan ke sekolahnya melewati sawah. Di sawah atau itu ada apa aja kira-kira? Ada padi. Padi. Selain ada padi apa lagi? Ada tikus. Tikus. Terus ada apa lagi? Ada ular. Hah? Ular. Ada Ular. Pernah lihat ular? Pernah. Pernah lihat ular? Pernah. Oke. Kira-kira Bapak ingin tanya lagi ke Hanif. Kalau tikus makannya apa? Padi. Padi. Ular makan padi enggak? Enggak. Enggak. Ular makannya apa? Tikus. Tikus. Oke, bagus. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi, yang berangkat ke sekolahnya yang melewati sungai, ada enggak? Oke, berdiri. Sama. Berangkat ke sekolah melewati apa? Sungai. Sungai. Di sungai ada apa aja? Air. Ada air, terus ada apa lagi? Ikan. Terus ada apa lagi? Batu. Batu. Terus ada apa lagi? Tumbuhan. Tumbuhan. Terus ada apa lagi? Tanah. Tanah. Ada kadal enggak? Ada. Ada. Pernah lihat kadal? Pernah. Oke, Bapak ingin tanya lagi. Kan di sungai itu ada ikan, ada air, ada tanah, ada batu, dan ada tumbuhan. Kira-kira nih, kalau seandainya ikan di sungai itu airnya nggak ada, apa yang terjadi pada ikan? Punah. Hah? Kan mati. Mati. Terus kalau seandainya sungai nggak ada ikannya, seru nggak? Enggak. Enggak. Jadi sungai sama ikan itu saling membutuhkan satu sama Lain. satu sama lain. Oke, siap. Lanjut ya, Mbak. Pointer Bapak ada yang lihat nggak? Oke, lanjut, siap. Sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini sebenarnya sangat berhubungan dengan apa yang Bapak tanyakan tadi. Kalian berangkat melewati apa, melihat apa, itu ada kaitannya. Siap untuk belajar? Siap untuk belajar. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi sebelum masuk ke pembelajaran. Kalian pernah merasa lapar nggak? Coba Bapak ingin bertanya lagi, siapa? Muji. Berdiri, Muji.
Ji kalau lapar Muji bagaimana? Makan. Makan, makan. Haris, berdiri Haris. Haris, kalau Muji itu apa? Kalau lapar, makan. Nah, Bapak ingin tanya, bagaimana tumbuhan atau hewan mendapatkan makanannya? Kira-kira dengan cara apa? Hewan. Contohnya ular. Ular makannya Tikus. Tikus. Berarti ular harus mencari apa? Tikus. Mencari tikus. Kalau tumbuhan? Matahari. Oh, matahari. Oh, jadi tumbuhan makan matahari. Gitu? Ya. Bukan, kayak gini ya. Itu jawaban benar sebenarnya. Nggak terlalu jauh-jauh amat lah. Tumbuhan, harus ingat ya. Tumbuhan ataupun tanaman itu menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar apa tadi? Sinar matahari. Itu dinamakan dengan proses fotosintesis. Sebenarnya kalian udah tahu materi yang akan Bapak ajarkan hari ini. Mulai tadi kata Hanif ada yang apa? Ular memakan tikus. Tikus memakan padi. Padi makan tikus mual. Padi itu membuat makanannya sendiri. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang rantai makanan. Tentang apa? Tentang rantai makanan. Lihat, kata rantai di sini. Kebayang nggak rantai kayak gimana? Gimana? Nope, bentar. Gimana, Nup? Saling mengikat. Saling mengikat. Keterikatan satu sama lain. Nggak pecah kan? Bentuk rantai udah tahu kan seperti apa? Pernah lihat? Nah. Oke. Nah, rantai di sini ya. Rantai di sini adalah rantai makanan yang tadi Hanif bilang padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Bapak harapkan nih tujuan setelah melaksanakan pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang kedua, Bapak harapkan adalah kalian bisa mengidentifikasi nih. Kalian bisa mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai itu bisa disebut dengan decomposer. Materi ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Harus diingat, materi ini sangat bermanfaat. Kita nanti akan memahami setiap makhluk hidup itu di bumi memiliki peran yang sangat penting. Makhluk hidup itu baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu semuanya memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Kayaknya udah mulai agak ngantuk ya, baru mulai pelajaran juga. Coba kita sedikit biar lebih fresh. Bapak minta siapa yang berani ke depan untuk menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa yang berani ke depan? Oke, Arsi maju ke depan. Kita lihat dipimpin sama Arsi ya. Dipimpin sama Arsi. Berdiri dong. Arsi sini. Siap. Sini Arsi. Oke, siap ya. Kita mulai dulu ya, biar lebih semangat. Coba tangannya gerakan dulu. Ke atas. Ke bawah. Pegang kepalanya. Pegang telinganya. Pegang pundak teman kalian. Oke, udah lemas belum? Ke depan coba tangannya. Oke. Silakan Arsi. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sekali lagi dong, biar lebih semangat lagi, suaranya lebih kenceng ya. 1, 2, 3, yuk. Ada 7
Oke, tepuk tangan. Terima kasih Arsi ya. Mah, sekarang udah semangat ya, semangat lagi ya. Kita akan memperhatikan atau menyimak sebuah tayangan video. Nanti Bapak harapkan setelah kalian menyimak tayangan video ini yang judulnya 14.000 hektar lahan petani diserang hama tikus. Nanti Bapak akan bertanya pada kalian. Oke? Perhatikan ya. Siap ya? Hama tikus menyerang belasan ribu hektar lahan pertanian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Serangan hama tikus meluas hingga 20% lahan produktif. Akibatnya, petani gagal panen dan merugi. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang menyebut ada 14.000 hektar lahan pertanian yang rusak diserang hama tikus. 14.000 hektar lahan itu berasal dari 71.000 hektar lahan produktif yang ada di Kabupaten Lumajang. Kebanyakan tanaman yang terserang hama tikus adalah padi, jagung, tembakau, tebu, dan palawija. Penyebaran hama tikus merata di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lumajang. Salah satunya di Kecamatan Sumber Suko. Di kecamatan ini ada petani bernama Nurholik yang sudah 2 musim tidak bisa memanen padinya karena serangan hama tikus. Sudah 2 kali musim tanam ini, kemudian sekarang yang parah ini musim tanam kemarin ini mulai dari padi kecil itu sudah mulai menyerang sampai sekarang puncaknya sekarang. Langkah pencegahan sudah dilakukan oleh dinas terkait agar kerusakan tidak meluas. Kementerian Pertanian juga turun langsung ikut menanggulangi hama. Salah satunya dengan memberikan bantuan obat tikus dan pembangunan rumah burung hantu sebagai predator tikus alami. Yang terkena serangan tikus itu relatif kecil ya kalau secara nasional ya, masih di bawah 0,1%, tetapi lagi-lagi karena lahan petani kita ini kan 0,1 hektar gitu ya, 0,3 hektar atau mungkin 100 bata, 100 apa namanya di sini, 100 are gitu kan. Serangan itu bagi petani itu sangat berarti kan begitu ya. Langkah itu dilakukan secara masif agar populasi tikus bisa ditekan dan produksi pertanian pulih kembali. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Mau sekali lagi atau udah paham isi videonya? Udah paham isi videonya? Paham? Yakin? Oke. Bentar. Barusan setelah kalian menyimak isi dari video tersebut, kira-kira yang belum kedengaran suaranya siapa ya? Cahaya, berdiri Cahaya. Tadi kan di isi video ini ya, petani diserang oleh hama apa? Tikus. Hama Tikus. tikus. Bagus. Sekali lagi, siapa yang belum suara? Alipa, berdiri Alipa. Alipa, kira-kira yang menyebabkan gagal panen itu apa? Gagal panen si petani ini Dimakan tikus. dimakan tikus. Terus sekarang Bapak mau bertanya, siapa aja yang mau menjawab? Kenapa populasi tikus di sini sangat banyak? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa populasi tikus bisa sangat banyak? Ada yang tahu nggak? Coba, ada yang tahu nggak? Hanif tahu nggak? Najwa tahu nggak? Nggak tahu? Oke, Bapak jelaskan dikit ya. Kenapa populasi tikus itu sangat banyak? Yang pertama, karena tersedianya, kita lihat dulu ya. Nah ini, jelas nggak kelihatan? Jelas. Bentar, kita lebih gedein lagi. Udah paling gede kayaknya nih. Karena tersedianya apa ini? Oke, padi. Karena tersedianya padi itu makanan siapa? Tikus.
Ya, jadi populasi tikus ini akan sangat banyak ketika tersedianya makanan. Terus yang memangsa tikusnya sedikit ular di sawah. Jadi apa yang akan terjadi kalau seandainya tikus banyak, pemangsa tikusnya sedikit? Apa yang akan terjadi? Si petani tersebut akan merugi ataupun gagal panen. Paham ya? Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk yuk ke pembelajaran yang paling utama. Bapak akan sedikit menjelaskan tentang rantai makanan, ya. Tentang rantai makanan. Coba dibuka dulu bukunya. Pas bab rantai makanan 42, halaman 42, halaman 42, 42 ya, yang judulnya yang bab awalnya adalah harmoni dalam ekosistem. Kita ambil dulu yang 42. Sebelum masuk ke apa yang dinamakan dengan rantai makanan, anak-anak harus tahu dulu ya, apa yang dinamakan dengan apa? Ekosistem. Apa yang dinamakan dengan apa? Ekosistem. Kita ambil kata kunci ya. Ekosistem itu adalah tempat. Ekosistem itu adalah tempat. Coba, yang tadi Hanif berangkat ke sekolah melewati apa, Hanif? Sawah. Sawah di sini adalah tempat. Tempat apa? Ada tempat apa? Sawah itu ada apa aja? Ada padi, ada tikus, ada ular. Jadi sawah itu adalah ekosistem atau bisa dibilang tempat di mana adanya padi, tikus dan ular. Terus yang tadi bilang siapa? Salwa ya? Sungai. Di sungai ada apa aja tadi? Ikan. Air. Tumbuhan. Nah, yang dinamakan yang barusan Salwa sebut sungai adalah tempat di mana adanya air, ikan dan tumbuhan. Sungai ekosistem bukan? Ekosistem juga. Kita jelaskan dikit ya. Di sini ekosistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dinamakan dengan biotik dan abiotik. Apa itu biotik dan abiotik? Ada yang tahu? Biotik dan abiotik. Ada yang tahu nggak? Coba. Biotik dan abiotik. Yuk, berani jawab. Ada yang tahu nggak? Biotik itu apa? Abiotik itu apa? Kira-kira. Biotik itu adalah makhluk hidup. Kalau abiotik? Makhluk tak hidup. Siapa ya? Oke, berdiri. Makhluk biotik itu makhluk apa? Makhluk hidup. Kalau abiotik? Makhluk tidak hidup. Kalau yang tadi Hanif sebutkan di sawah, makhluk hidupnya ada apa aja? Ada tikus. Terus? Ular. Padi masuk makhluk hidup gak? Masuk dong. Masuk. Hah? Masuk gak? Masuk. Oke. Fikri berdiri. Tadi kan di sawah ada makhluk hidupnya, ada apa tadi? Ada padi, tikus, ular. Yang benda tak hidupnya di sawah ada apa? Ada padi. Oh, masa padi? Padi kan makhluk hidup. Tanah. Iya, bagus. Siapa ya? Muji dong, berdiri Ji. Nanti si Pau ya. Muji, yang Salwa bilang tadi ada sungai, ya? Sungai. Ya. Makhluk hidupnya ada apa aja tadi? Ikan. Tumbuhan. Sekarang Pau, yang disebut dengan biotik itu makhluk hidup. Kalau abiotik makhluk tak makhluk tak hidup. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Gini, tadi kan makhluk hidupnya ada ikan, ada tumbuhan. Makhluk tak hidupnya komponen
Abiotiknya, benda matinya, benda tak hidupnya ada apa aja di sungai? Tumbuh. Yang tak hidupnya? Air. Air. Terus di bawah? Nah. Tanah. Harus paham ya, dikit ya. Harus paham. Sekali lagi, Bapak jelaskan biar kalian paham. Bapak tahu, mungkin kalian agak sedikit gugup ya. Janganlah. Kita belajar seperti biasa aja. Oke? Siap? Siap. Di sini sekali lagi, ekosistem adalah tempat di mana ada komponen biotik dan komponen abiotik, benda tak hidup. Komponen biotik dan abiotik atau komponen makhluk hidup dan benda tak hidup itu saling keterkaitan satu sama lain. Ikan gak bakalan hidup kalau seandainya tidak ada komponen abiotiknya. Komponen abiotiknya apa? Air. Padi nggak bakalan hidup kalau seandainya tidak ada apa? Tanah. Jadi baik itu komponen biotik dan abiotik itu saling membutuhkan satu sama lain. Oke, selanjutnya di sini ada juga yang dinamakan dengan macam-macam ekosistem. Ada ekosistem alam. Tuh lihat ada ekosistem apa? Alami. Masa nggak kelihatan? Bapak mau kelihatan dah. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang alami apa? Contohnya? Apa? Oke, berdiri. Pegang, deketin mic-nya. Ekosistem alami contohnya apa? Hutan. Deketin. Ada apa? Hutan. Terus ada apa lagi? Laut. Siapa yang belum ngomong di sini nih? Siapa yang belum ngomong? Oke. Berdiri. Yang belum ngomong ya. Harus ngomong semuanya. Bisa ngomong nggak? Bisa. Bilang A. B. C. Bilang A. Ku. Sa. Yang. Kalian. Jadi apa? Aku sayang kalian. Gak apa-apa. Dikit. Dingin. Tadi kan ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Yang alami itu ada hutan dan ada laut. Kalau yang buatan ekosistemnya apa? Tempatnya? Sawah dan sungai. Sungai itu alami enggak? Sungai itu dengerin ya. Sungai itu ada yang alami, ada yang buatan. Kebanyakan sungai itu adalah ekosistem buatan. Oke, terima kasih. Kenapa disebut dengan ekosistem alami? Kenapa juga bisa disebut dengan ekosistem buatan? Kita sedikit ya. Yang dimaksud dengan ekosistem alami itu adalah yang terbentuk oleh alam sendiri. Contohnya hutan, laut. Itu dibentuknya oleh manusia enggak? Dibentuknya oleh siapa? Allah. Itu terbentuknya oleh alam sendiri dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan yang namanya dengan ekosistem buatan. Ekosistem buatan contohnya sawah itu dibuat oleh manusia. Lanjut. Rantai makanan. Di sini rantai makanan adalah urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati dikemanakeun? Diuraikan oleh dekomposer. Pinter. Dalam rantai makanan setiap makhluk hidup itu mendapatkan energi ya. Tikus mendapatkan energi dari padi. Ular mendapatkan energinya dengan cara memakan tikus. Kalau padi dari mana energinya? Dari tanah, hasil dari penguraian dekomposer yang kembali lagi ke tanah. Itu semua sangat berhubungan satu sama lain karena apa? Untuk keseimbangan ekosistem. Lanjut. Di sini ada yang dinamakan dengan produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, kita lihat. Ini ada yang namanya produsen. Produsen di sini diambilnya adalah padi.
Produsen itu adalah yang membuat makanannya sendiri. Oke? Yang membuat makanannya sendiri dengan yang disebut dengan proses apa? Fotosintesis dengan bantuan apa? Sinar matahari, air dan karbon dioksida. Ini adalah yang dimaksud dengan produsen. Kalau konsumen itu ada dua ya. Ada konsumen primer, ada juga konsumen sekunder. Kalau primer biasanya dicontohkan di sini adalah tikus, hewan pemakan segalanya ya. Tikus kan bisa makan daging juga, benar gak? Pemakan segalanya pokoknya. Tikus bisa makan tumbuhan, bisa makan daging, ya. Kalau konsumen sekunder biasanya karnivora, hewan pemakan daging, ya. Mungkin nggak ular makan padi? Enggak kan? Yang jelas ular akan makan dagingnya ini daging dan konsumen yang paling akhir adalah yang dinamakan dengan konsumen puncak. Kenapa elang dinamakan konsumen puncak? Karena sangat jarang pemangsanya. Elang tumbuhnya di mana? Tempatnya di angkasa, di mana? Di pohon. Jadi sangat jarang sekali ya pemangsanya biasanya. Elang mati nanti nih akan diuraikan oleh dekomposer. Dari dekomposer ini kembali lagi ke apa? Ke tanah menjadi nutrisi diserap oleh apa? Padi atau diserap lagi oleh apa ini? Produsen. Udah keren? Sebenarnya udah paham semuanya ya tentang materi yang dinamakan dengan rantai makanan. Bapak sekarang ingin membagikan ini ya gambarnya. Coba. Terserah siapa yang mau berperan sebagai ini aja. Coba bagikan. Per kelompok dulu ya. Bagikan. Siap. Silakan. Tentukan oleh kalian siapa yang ingin jadi padi, siapa yang ingin jadi tikus ya. Siapa yang menjadi padi dan tikus? Udah? Cung yang menjadi padi, coba dua tangan dong, dua tangan. Gambarnya mana? Padi disebut dengan apa? Produsen. Yang menjadi tikus, acungkan mana? Tikus itu disebut apa? Konsumen primer. Yang menjadi ular. Wah, jadi ular. Takut nggak? Ular itu disebut dengan konsumen apa? Sekunder. Yang jadi elang. Coba yang jadi elang itu disebut apa? Konsumen apa? Yang jadi pengurai atau dekomposer, acungkan. Nah, gambarnya adalah jamur, ya. Bapak ingin tanya sekali lagi, nanti kalau elang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Kembali lagi kemana? Ke tanah dan diserap lagi oleh produsen. Coba siapa yang mau ke depan? Kelompok mana yang ke depan? Yuk cepat yuk ke depan yuk. Kita praktekkan yang ini dulu, kelompok ini ke depan dulu. Coba ke depan. Ayo, yuk ke depan. Bapak pengen tahu kalian paham nggak susunannya seperti apa? Coba lihat. Yang pertama produsen di sebelah sini dulu. Nah, jangan dulu masuk, agak out dulu dikit. Oke. Produsen, maju ke depan. Nah, itu tanaman apa, teman-teman? Padi. Itu dinamakan produsen. Sekarang yang konsumen primer, maju ke depan. Itu apa? Tikus. Tikus memakan apa? Padi. Yang menjadi konsumen sekunder, apa itu kira-kira?
Ular. Yang menjadi konsumen puncak, apa itu? Elang. Dan yang terakhir adalah dekomposer. Maju ke depan. Oke. Coba kita praktekkan sambil duduk dulu ya. Tikus memakan apa? Padinya out, duduk. Terus tikus dimakan oleh ular, duduk. Bukan masa ular yang dimakan. Hei, bersini. Masa gini, hei, dengerin. Ular memakan tikus, ular yang pergi. Ya tikus lah yang hilang, bener gak? Coba. Ular memakan tikus, coba tikusnya duduk. Terus ular dimakan oleh apa? Yang duduk yang mana? Ular dong. Terus elang mati diuraikan oleh dekomposer. Silahkan duduk. Tepuk tangan buat kalian semua. Bagus ya, kalian udah paham urutan mulai dari apa? Dekomposer. Dari apa? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Udah paham. Sekarang kan kita udah dibagi nih. Udah dibagi beberapa kelompok. Ada kelompok yang suka melihat gambar, ada kelompok yang suka hanya mendengarkan saja belajarnya, ada yang suka menulis dan melihat gambar. Bapak sekarang akan membagikan ini lembar kerja kalian. Bapak akan membagikan lembar kerja kalian. Nah ini dibagi-bagi ya tugasnya ya. Oke. Nanti ada guntingnya satu-satu. Ada yang bawa gunting lagi nggak? Bawa? Silakan. Nih. Yang ininya simpen dulu. Simpen dulu ya. Udah simpan aja di sana. Dan Bapak minta membuat apa? Simulasi dari rantai makanan. Coba. Mana ya gambarnya? Oh, di belakang ini. Bentar. Coba LKPD-nya dulu, lihat di sana udah ada instruksinya dulu. Kerjakan dulu yang LKPD-nya. Kerjakan dulu yang LKPD-nya. Itu digunting lalu ditempelkan. Oke. Duh, gambarnya kemana ya? Gambar punya Bapak yang udah disiapin. Nah, ini nih ada. Silakan kerjakan dulu LKPD-nya. Yang ini tuh yang ini ya kalau nggak salah. Silahkan. Nih. Apa? Iya. Ini kan ekosistemnya apa? Hutan. Nanti kita sambil ini dulu. Nah, kalau ini ekosistemnya kayaknya ekosistem sawah ya. Silahkan. Udah, ini juga ekosistemnya tadinya mau laut, sawah aja ya, nggak apa-apa ya. Silahkan. Guntingnya udah ada. Lemnya ini dulu. Bentar, Bapak ngambil dulu sticknya. Nih, silahkan. Diguntingnya bebas aja. Nggak perlu terlalu rapi. Diguntingnya nggak perlu terlalu rapi. Boleh, silahkan yang mau izin ke WC. Itu dulu.
tunggu dulu. Yang mau ke WC silakan ke WC dulu. Yuk silakan. Jangan antri ya, silakan. Yang mau ke WC silakan antri, giliran. Nah cukup ya, lemnya segini aja, cukup dulu. Cukup nggak? Kurang? Nah ininya ada berapa? Nanti buat teman-teman yang bikin ini. Lemnya di sini aja ya. Nih, ini sticknya ya di sini ya. Boleh dipotong nanti sticknya untuk nempel, bisa dipotong kayak gini ya. Silahkan. Ini kertasnya yang mana? Kertas yang buat lemnya? Ini. Ada yang bawa lem lagi nggak? Nggak ada. Oke, kalau butuh lem ada di depan ya. Kita ambil segini aja dulu. Silahkan. Kalau ada yang masih belum paham atau kesusahan, bilang aja ke Bapak ya. Agak sedikit agak ini ya, agak lebih bersemangat, lebih cepat lagi. Lebih cepat, lebih bagus ya. Hanif nggak perlu terlalu rapi, Hanif. Maksudnya nggak terlalu rapi, nggak perlu di garisnya, nggak perlu kayak gini. Udah cukup aja, segini aja. Jadi motongnya kayak gini nih. Udah, nih motongnya nggak terlalu. Ini juga nggak apa-apa tuh, udah. Nah, gitu aja. Yang ini juga sama, nggak terlalu harus masuk ke garis. Jadi gini aja. Tuh, yang penting rapi. Bentar. Ya. Di lemnya ujungnya aja. Sampahnya dibuang kepada tempatnya, jangan sembarangan, silakan. Sampahnya nih, tempat sampahnya ada di depan, silakan. Gak harus terlalu rapi ya, dikasih nama kelompok juga, sedikit aja lemnya nggak apa-apa. Lemnya sedikit aja, nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Yuk mulai ditempel yang ininya, silakan. Lemnya nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa, yang penting nempel. Oke, sepertinya kalian sudah sangat paham ya tentang materi apa yang dimaksud dengan rantai makanan itu seperti apa. Yuk agak sedikit cepat lagi. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Nanti sampahnya harus dibuang kepada tempatnya. Harus ingat ya, ketika kita kerja sampahnya dibuang lagi. Ini yang paling, ya udah nggak apa-apa, gini aja. Nah gitu aja. Kasih nama kelompoknya, nama kelompok dan anggotanya. Kasih nama kelompok dan anggotanya.
Kalau udah beres LKPD yang itu, coba bantu temannya satu kelompoknya beresin yang itu, gak perlu harus banyak banget, langsung yang penting nempel. Boleh, silahkan. Udah nggak, jangan terlalu banyak aja. Jangan terlalu banyak aja, udah. Yuk agak ini. Bapak minta. Oke ya. Yuk, ininya belum digunting. Belum digunting ininya, yuk. Ini nggak usah dikasih nama aja, guntingan aja ini. Nggak usah, nggak usah. Ininya belum digunting, kenapa? Yuk. Ya, oke. Ininya udah ya, kasih nama kelompoknya. Ya, Bapak bantuin, ada yang mau dibantu sama Bapak ini. Oke. Ini udah digunting belum? Itu padi udah. Padi gak perlu harus kayak gimana, udah tinggal gini aja tuh. Tuh. Tinggal gini aja. Langsung ininya dipotong ya. Lihat. Dipotong. Atau nggak dipotong juga nggak apa-apa, jangan dipotong aja. Tuh. Masukin, tempel. Udah jadi. Nggak terlalu, jangan terlalu banyak, nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak, nggak apa-apa. Nih, jangan terlalu banyak, nggak apa-apa. Tuh kan? Bener nggak? Coba. Ininya langsung di posisi kayak gini nih. Apalagi yang belum digunting nih, apalagi yang belum digunting apa? Ini belum digunting temen, ini ya. Tikusnya udah belum? Nih langsung ditempel nih. Langsung ditempel. Gak usah ini, gak usah pakai panah aja, gak usah pakai ini aja, gak usah pakai nama aja, udah langsung namanya gak usah. Kalau terlalu ini namanya gak usah, langsung hewannya aja yang digunting. Hewannya aja yang digunting apa? Gak usah terlalu ini, yang penting ini aja. Kayak gini aja udah cukup. Gini aja udah cukup, Pak. Tuh, Pak. Tuh, gini aja. Yang penting kalian paham. Wah, tak gini aja. Langsung ditempel, bantuin temennya. Nah, masukin. Nah, ini. Gitu. Jadi gini nih. Coba kita lihat. Kan ditempel nih. Tuh, 2, 3. Masukin yang ininya. Tuh, sticknya. Buat mengunci. Satu lagi, kita masukin. Yang dipotong aja, potong aja. Agak susah ya, gak apa-apa, bantuin. Udah. Yuk langsung masukin. Gak perlu cutter, ada mau cutter apa? Gak usah din. Udah gini aja, langsung tempel. Yuk, ininya.
Langsung tempel, gak usah namanya, langsung tempel ya. Berurutan ya, mulai dari produsen. Yang lain sampahnya diberesin kalau yang ini. Nah, gitu bagus. Sampahnya beresin ya, teman-temannya langsung simpan ke arah sini. Oke, yuk lanjut. Ininya udah belum? Mana hewannya? Belum ditempelin ininya? Itu udah kayak tadi. Ini udah cukup belum? Mana? Mana? Coba mana bakterinya sini? Bapak bantuin. Oh, oke, bentar. Nih bakterinya. Dekomposernya ya. Sini sama Bapak. Atau udah dipotong nggak dipotong ini mah? Dipotong segini aja cukup tuh. Bapak pengen tahu paham kalian segimana pahamnya aja udah cukup juga. Silahkan disusun. Sekarang sampahnya yang ini teman-temannya bantu buang dulu dong. Ini ya. Silahkan. Sampahnya langsung di ini aja. Sampahnya langsung diberesin yuk, bantuin beresin sampahnya yuk. Sampahnya langsung diberesin. Sampahnya harus selalu bersih ya. Stiknya udah beres belum ini? Yuk. Kita beresin lagi. Neng buang Neng. Oke, bagus. Oke. Nggak apa-apa buang aja. Itu udah gak kepake. Udah beres ya? Semuanya udah beres? Udah beres semuanya? Oke, Bapak minta karena Bapak minta ketua regunya maju ke depan. Ketua regunya maju ke depan, yuk. Coba dari sini aja, gak apa-apa. Ambil urutan untuk tampilnya. Coba lihat, dibuka nomor berapa? Nomor kedua. Coba ini dibuka. Nomor berapa? Nomor ketiga. Berarti kelompok ini kelompok yang pertama maju ke depan. Silakan maju ke depan yuk. Silakan maju ke depan. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat kalian yang udah membereskan LKPD dan membuat alat peraga dari apa? Rantai makanan. Silahkan. Oke, agak dekat lagi. Silahkan. Hei teman-teman, kita perhatikan yuk. Teman-temannya mempresentasikan hasilnya di depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing akan menjelaskan ekosistem. Ekosistem apa itu? Ekosistem apa? Sawah. Sawah. Coba ada apa aja? Boleh satu orang aja nggak apa-apa. Ada apa aja? Silahkan Arsi boleh jelasin ada apa aja. Yang pertama Ada padi, produsen. terus ada apa lagi? Lihat setelah produsen ada apa? Konsumen primer, Oke, terus Muji. konsumen sekunder. Ada apa lagi? Dekomposer. Ada dekomposer. Ada yang mau tanya nggak? Ada mau tanya nggak teman-teman? Atau udah pada ngerti semuanya? Udah, oke, udah pada ngerti. Di sini Bapak pengen tanya buat kalian. Itu sekali lagi ekosistem apa? Sawah. Sawah. Ada apa di sawah tuh? Benda biotiknya, benda hidupnya. Ada apa? Padi, tikus, ular, elang, Dan dekomposer, Kalau komponen abiotik yang benda matinya ada apa aja? tanah, Terus air, batu. Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Siap, silahkan duduk lagi. Lanjutnya. Selanjutnya
Silahkan. Yuk, salam dulu kepada teman-teman. Perhatikan dulu, duduk dulu. Muji, perhatikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kupu-kupu, saya Hanif. Saya Hanif. Anup. Alipa. Cahaya. Cahaya. Akan menjelaskan tentang apa itu teh? Akan menjelaskan tentang ekosistem hutan. Oke, pegang sama. Hanup, itu ekosistemnya ekosistem apa? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Berarti ekosistem Alam. alami. Ada apa aja, Nup? Ada produsen yaitu rumput, ada konsumen primer, terus ada konsumen puncak dan dekomposer. Dekomposer. Ini Alipa, ini disebut dengan ekosistem buatan atau alami? Alami. Oke, udah paham ya semuanya? Kasih tepuk tangan dong buat kelompok ini. Silahkan duduk. Selanjutnya yang terakhir, yuk. Yang terakhir, silakan. Dan Bapak minta LKPD-nya dikumpulkan ya. LKPD-nya dikumpulkan dan hasil presentasi kalian Bapak ini buang dulu sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelinci. Nama saya Siapa? Restu. Haira. Fadil. Haris. Oke, itu Bapak pengen nanya, itu ekosistem apa itu? Sawah. Sawah. Ada apa aja? Fadil, ada apa aja? Di sawah ada apa aja? Ada produsen. Ada konsumennya apa? Primer. Tikus, terus ada apa lagi? Dan ular, elang, jamur. Jamur atau dekomposer. Gak apa-apa, yuk tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke, bagus. Secara keseluruhan kalian sangat luar biasa, sangat menguasai tentang apa yang dinamakan rantai makanan. Sekarang biar lebih semangat lagi. Masih semangat gak? Selalu semangat? Selalu. Oke, gak apa-apa. Lanjut kita sekarang. Bapak pengen tahu nih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang berani menyimpulkan? Siapa? Silahkan. Siapa yang berani menyimpulkan? Haris? Silahkan. Kesimpulan pembelajaran kali ini kayak gimana? Alhamdulillah, setelah saya dan teman-teman saya belajar kali ini, kita tahu tentang apa? kita tahu tentang rantai makanan. Rantai makanan. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Oke, Cahaya, silakan. Boleh menambahkan sedikit? Boleh. Selain kita tahu tentang rantai makanan, kita juga tahu setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Oke, bagus. Kesimpulannya udah sangat jelas. Selain kita tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem, rantai makanan, dan setiap makhluk itu memiliki apa? Memiliki peran penting pada ekosistem. Oke, udah bagus semuanya. Sekarang Bapak ingin membagikan refleksi kalian ya. Satu kelompok saja ya. Pengen tahu suara dari kelompok ini kayak gimana. Cepet dah, cuma gambar doang. Perasaan kalian semuanya ya. Langsung dikasih ini aja. Cuma satu aja yang diisinya ya. Yang nomor satu aja. Yang nomor satu aja yang diisinya ya. Yang nomor satu aja yang diisinya ya. Yang nomor satu saja diisinya, yang nomor satu aja, nggak apa-apa. Yuk, silahkan diisinya yang nomor satu dan langsung dikumpulkan ke Bapak.
Oke, udah, kasih nama dan isi yang nomor 1. Oh iya, lupa. Oke, kalau yang sudah boleh dikumpulkan ke Bapak. Makasih. Ya, oke. Oke, yuk. Yang sudah boleh dikumpulkan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalian keren semuanya. Bapak lihat sebagian besar yang ini kasih tanda ininya di angka love. Berarti kalian senang untuk belajar hari ini. Senang nggak? Sekarang Bapak ada beberapa soal yang harus kalian isi. Nggak terlalu banyak, jawabannya hanya singkat. Jawabannya sangat singkat banget. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Silahkan. Kasih nama dan isi tersebut ya. Udah kebagi semuanya? Tidur. Udah kebagi semuanya? Ya, silahkan bagikan. Silahkan bagikan. Bapak kumpulkan ininya ya. Hasil kerja kalian, Bapak nanti akan pajang. Bapak sangat ucapkan terima kasih ya, karena kalian udah sangat paham banget apa yang dimaksud dengan ekosistem, rantai makanan, dan makhluk hidup itu memiliki peran penting masing-masing untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Hanya singkat sih jawabannya, nggak terlalu ya, kalau seandainya kalian memperhatikan pasti tahu jawabannya. Kalau yang sudah, boleh bentar lagi dikumpulkan. Ada yang sudah? Kelompok ini ada yang sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke Bapak. Kalau kalian tadi memperhatikan apa yang teman-teman kalian jelaskan juga dan apa yang kalian kerjakan, jawabannya itu sangat mudah banget. Udah ya? Berarti udah ya? Oke, yuk silakan. Silahkan dulu. Oke, makasih Muji. Oke, sudah Bu? Oke. Udah semuanya? Fadil udah, tinggal satu ya Fadil ya? Oke. Oh iya. Udah beres Fadil? Oke, makasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sangat bermakna. Seru nggak? Seru nggak? Seru banget ya. Alhamdulillah kalian udah tahu tentang ekosistem dan rantai makanan. Sekarang Bapak pengen kalian berdiri dulu.
kita akan menyanyikan lagu yang terakhir sebelum lagu Tanah Airku ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk lagi. Nanti untuk pelajaran selanjutnya kita akan terjun ke ekosistem yang asli. Kita akan lihat langsung hewan-hewan yang ada di sawah. Siap? Siap. Silakan dirapikan dulu alat tulis kalian, dan Bapak minta untuk Hanif maju ke depan. Pimpin doa sebelum pulang. Oke, ini guntingnya kita ambil dulu, bukunya dirapikan dulu ya. Silahkan Hanif. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Bapak sangat senang melihat pemahaman kalian tentang materi yang kita ajarkan hari ini. Bapak minta pulangnya tertib, mulai dari kelompok 1, 2, dan 3, dan Bapak minta hati-hati di jalan dan salam hangat untuk keluarga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yuk yang selanjutnya. Silakan. Hati-hati ya. Selamat.